Oke, saudara-saudara, selamat sore ya. Kita bertemu lagi dalam Vicon yang mengalami delay ya, karena tadi pagi ada hal urgent ya, sehingga saya delay hari ini. Semoga Anda dalam situasi sehat walafiat dan tetap mengikuti perkuliahan dengan Universitas Berasia ya. Dalam kesempatan yang baik ini kita lanjutkan bab itu data communication ya dan networking ya. Dalam pembahasan bab 6 ini saudara-saudara, kita akan mengenalkan dua skema daripada transmisi data ya, dua skema ya kan, bagaimana data itu dikirimkan ya. Kalau yang bab 5 adalah bagaimana data diformatkan atau di encoding ya, diformatkan sebelum ditransmisikan. Nah, ketika data itu mau ditransmisikan ya kan, ada dua konsep yang paling umum dikenal, yakni asinkronus sama sinkronus transmission. Nah, asinkronus sama sinkronus transmission ini menjadi dua konsep yang masih berlaku di dalam transmisi data digital ya. Sehingga dengan konsep ini kita bisa mendapatkan keuntungan untuk mengenali yang namanya kesalahan bit atau error. Sehingga kalau bit itu mengalami kesalahan, bagaimana cara deteksinya, bagaimana cara kita mengkoreksinya. Nah, itulah keuntungan daripada kita melakukan transmisi dengan sinyal digital dalam skema asinkronus atau juga sinkronus, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui sudah saudara, bahwasanya di dalam komunikasi data dengan jaringan komputer, kita itu mau mengirimkan data digital yang berupa information atau informasi. Data digital ini sebisa mungkin minim dari kesalahan, walaupun juga tidak luput dari kesalahan, tapi harus minimal, ya. Jadi kesalahan itu harus minimal, karena kesalahan itu pasti terjadi, ya. Karena seperti kita ketahui, medium transmisi itu bersifat sebagai kanal informasi. Dia memiliki suatu respon kanal, ya. Jadi karena transmisi ini dibawa oleh frekuensi karier gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetiknya bisa radio, bisa cahaya, ya, yang memiliki energi dengan frekuensi tertentu. Ternyata gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang itu adalah mengisyaratkan energi tertentu direspon oleh medium. Sehingga respon medium itu mengakibatkan kanal informasi ini mengalami yang namanya modulasi noise atau derau atau juga gangguan. Sehingga derau atau gangguan ini mengakibatkan adanya data-data atau sinyal yang mengalami kesalahan. Nah, untuk meminimalkan itu, kemarin kita bahas bagaimana sinyal itu di-encoding, disandikan secara sederhana dalam format yang paling basic. Bisa NRZ, non-return to zero ya, energi itu. Bisa energi R atau energi L, atau juga RZ, return to zero, atau juga Manchester, atau juga quaternary, ya PSK, dan berbagai macam metode-metode yang dikembangkan. Bahkan juga ke Manchester coding. Nah, setelah data itu di-encode, diformatkan secara standar, data tadi itu atau sinyal dikirimkan dengan metode sinkronisasi atau juga asinkronus, ya. Jadi data ini merambat di dalam medium. Nah, oke. Apa yang terjadi kalau data atau sinyal itu merambat dalam medium? Pasti ada data-data yang mengalami gangguan. Nah, data-data yang mengalami gangguan ini akibatnya apa? Akibatnya adalah di dalam dari si penerima, ya kan, data ini bisa dianggap sebagai data yang keliru atau data yang mengalami kesalahan. Sehingga data yang mengalami kesalahan ini, ya, itu bisa dideteksi, bisa juga dikoreksi. Nah, seperti itu ya, karena dalam jaringan komputer, data itu pasti dikirimkan dalam ukuran yang sangat besar, ya. Dalam sangat besar, data itu di dalam jaringan komputer distandarkan dalam format blok, ya. Blok. Jadi blok itu adalah kumpulan daripada bit-bit data atau information. Nah, di dalam jaringan komputer, saudara, mengirimkan data yang sangat besar ini, gitu kan, itu memerlukan yang namanya agreement. Ya, pengirim dan penerima itu harus ada perjanjian. Perjanjian untuk apa? Waktu. Ya, kalau kira Anda pasti mau mendapatkan itu transferan informasi, pasti bertemu dengan orang dengan waktu yang sama. Nggak mungkin Anda bisa mendapatkan informasi dari orang kalau Anda nggak ketemu, dan syarat ketemu adalah waktunya harus sama. Nah, disinilah pentingnya proses komunikasi data, gitu kan, bahwasanya pengirim dan penerima itu, gitu kan, bisa juga melakukan perjanjian, ya agreement.
perjanjiannya adalah yang pertama adalah sinkronisasi. Sinkronisasi ini gitu kan, itu dari si penerima itu memiliki suatu peraturan ya. Setiap periode tertentu saya yang penting adalah menerima ya. Nggak tahu di situ ada data atau informasi yang dikirimkan, saya nggak tahu, nggak perlu tahu. Yang penting setiap periode sekian waktu saya mengambil data atau sinyal atau juga paket information. Nah, ini adalah konsep daripada sinkronisasi. Jadi agreement antara pengirim dan penerima setiap periode tertentu saya mengambil data. Nah, itu adalah sinkronisasi konsepnya. Asinkronus tidak. Asinkronus itu ini adalah suatu konsep ya kan, di mana itu data gitu kan itu memerlukan sinkronisasi clocks ya. Jadi sinkronisasi itu mohon maaf ya. Mohon maaf ya, bentar, ya. Jadi sinkronisasi saudara-saudara. Saya ulang lagi ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi sinkronisasi ini adalah satu konsep di mana gitu kan agreement, perjanjian antara pengirim dan penerima gitu kan. Itu memiliki suatu konsep antara penerima dan pengirim itu dalam periode tertentu. Nah, ya. Jadi dalam periode tertentu penerima itu mengambil data atau informasi gitu ya. Jadi sinkronisasi, synchronize ya, sinkron, gitu kan. Tapi kalau asinkronus, setiap waktu ya kan itu ngambil, ya. Dia tidak perlu periode tertentu. Nah, itu ada konsepnya asinkronus secara sederhana ya. Jadi kalau asinkronus itu nggak perlu perjanjian periode waktu tertentu, ya. Nah, akibatnya apa? Keunggulannya, keunggulannya adalah asinkronus ini harus bekerja setiap waktu, bekerja setiap detik, mengambil data. Tapi kalau sinkronisasi tidak perlu. Ya, dia hanya perlu dalam waktu periode tertentu. Nah, karena sinkronisasi ini bekerja dalam waktu periode tertentu secara teratur, maka waktunya harus sinkron. Ya, waktu ngirim dan waktu nerima itu harus sinkron. Sehingga apa? Dibutuhkan sinkronisasi clock. Ya, clocknya pengirim dan clocknya penerima ini harus sama. Jadi jamnya pengirim dan penerima itu harus sama, nggak boleh beda. Karena apa? Karena harus tepat. Ya, jam 16.01 saya ngirim, ya jam 16.02 penerima mengambil. Nah, itu jamnya harus sama. Tidak boleh jamnya berbeda. Itu adalah sinkronisasi. Kalau sinkronus tidak perlu. Tidak perlu jam yang sama. Pokoknya yang penting adalah dari sisi penerima setiap sekian sekian detik saya harus ngambil. Sekian detik ngambil. Ada nggak ada saya ngambil. Nah, itu adalah asinkronus. Nah, kelebihan daripada sinkronisasi ini sudah saudara, kita bisa menentukan blok informasi yang besar. Tapi kalau asinkronus karena setiap waktu gitu kan, maka bekerja keras. Ya, sinyalnya harus kecil-kecil. Ya, kecil-kecil gitu kan supaya bisa diambil secepatnya. Nah, gitu ya. Jadi keunggulan daripada sinkronisasi itu data itu bisa dikirimkan dalam format blok yang besar, tapi kalau asinkronus, nah ini kesulitan karena data itu diambil dalam setiap waktu. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan antara sinkronisasi dengan asinkronus, kalau sinkronisasi periode waktu tertentu. Nah, gitu ya. Kalau asinkronus setiap waktu. Nah, gitu ya. Sinkronisasi syaratnya dalam periode waktu tertentu membutuhkan jam yang sama antara pengirim dan penerima. Kalau asinkronus tidak butuh jam yang sama antara pengirim dan penerima. Nah, gitu ya. Sinkronisasi bisa memiliki keunggulan dalam ukuran format atau blok data yang besar. Kalau asinkronus tidak, dia karena setiap waktu diambil ya kecil-kecil aja, ya, kecil-kecil ya. Karena apa? Kalau besar kesulitan ngambilnya. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti itu saudara-saudara memberikan satu keuntungan di dalam cara kerja mendeteksi kesalahan bit atau sinyal ya atau data. Kemudian juga memberikan suatu pemahaman kepada kita bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan bit-bit yang diterima oleh penerima dari pengirim seperti itu. Oke, itu ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi daripada konsep asynchronous transmission ya. Ya, jadi itu ini adalah contoh kan 5 sampai 8 data bits ya. Jadi setiap waktu diambil ya. Jadi setiap bit ini diambil setiap waktu ya, setiap waktu. Jadi setiap waktu kan bit stream aliran bit ini gitu kan
dari starting bit sampai stop bit ya kan itu diambil setiap waktu. Nah, tapi kalau sinkronus gitu kan, periode waktu tertentu ya boleh boleh lebih dari 5 sampai 8 bit. Yang penting adalah waktunya. Ya, waktunya setiap periode tertentu saya ngambil. Periode tertentu saya ngambil. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu gitu kan, data yang dikirimkan oleh sinkronus itu jauh lebih besar daripada asinkronus seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana data itu bisa atau sinyal itu bisa mengalami kesalahan? Ya, data atau sinyal itu bisa mengalami kesalahan karena yang paling utama adalah kita harus memahami bahwasanya kanal atau medium informasi itu bersifat mengganggu. Kepada siapa? Mengganggu kepada data. Kenapa data atau sinyal ini terganggu oleh medium? Karena dibawa oleh frekuensi karier. Frekuensi pembawa dari gelombang elektromagnetik. Bisa radio, bisa microwave, bisa cahaya. Ya, kenapa demikian? Karena gelombang elektromagnetik itu memiliki karakteristik, memiliki sifat waktu dia merambat di dalam medium. Ya, jadi memiliki sifat. Sifatnya apa? Sifat gelombang elektromagnetik dalam medium. Dia mengalami sifat sebagai gelombang, ya, sebagai wave, ya, sebagai gelombang. Apa gelombangnya? Gelombang itu karakteristik daripada fisiknya atau alamiahnya mengalami yang namanya fenomena ada refleksi, pantulan, ada refraksi, pembiasan, ada juga katakanlah hamburan, scattering, ada juga atenuasi, penyerapan, ada juga katakanlah dispersi. Jadi fenomena gelombang semua ini terjadi. Gelombang elektromagnetik mengalami fenomena-fenomena ini di dalam perambatannya atau propagasinya. Sementara gelombang elektromagnetik dengan frekuensi pembawa tertentu membawa sinyal atau data dari pengirim menuju ke penerima. Sehingga apa? Sehingga otomatis juga berpengaruh. Ya, ibarat Anda, ibarat Silvanus, ya ini ya, dari Sorong sana gitu kan, dia mau ke Jakarta naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang dari Sorong ke Papua pasti terganggu yang namanya oleh cuaca. Tidak mungkin tidak terganggu oleh udara. Ya, terganggu ya akhirnya apa? Ya sayapnya bergerak sedikit gitu ya. Ekornya pesawat bergerak sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penumpang sedikit bergoyang, ya. Begitu Silvanus ya. Halo Silvanus. Halo Silvanus. Nah, itu ya, itu gambaran apa sih yang terjadi kepada data atau sinyal yang dibawa oleh frekuensi karier gelombang elektromagnetik ini bisa kita ibaratkan Anda naik kendaraan atau naik mobil. Ketika jalannya tidak mulus, nah Anda merasakan getarannya. Nah, itulah getaran itu mengakibatkan yang namanya data atau sinyal itu mengalami kesalahan, ya. Kesalahan sehingga data-data yang mengalami kesalahan itu pasti akan terjadi. Yang penting adalah kesalahannya diusahakan minimal atau kecil kesalahannya, ya. Nah, satuan daripada error detection ini, ya, satuan dari bit yang alami adalah bit error rate, ya. Jadi kesalahan bit ya waktu ditransmisikan dari pengirim menuju ke penerima ya. Standarnya berapa? Standarnya adalah ya sekecilnya minimal adalah 10 pangkat minus 5 atau 6 ya. Jadi dari 1 juta bit information atau bit data ya itu hanya satu yang salah. Itu adalah pengertian daripada 10 pangkat minus 6 bit error rate ya. Jadi kalau Anda mengirimkan 1 juta bit atau 1 juta sinyal digital, ya satu yang mengalami kesalahan. Ya satu di antara 1 juta. Nah itu masih bagus ya, sangat bagus sekali ya. Dan bagus lagi adalah 10 pangkat minus 12. 10 pangkat minus 12 berarti berapa? Berarti 1000 giga 1000 giga data atau sinyal digital hanya satu yang salah. Nah, itu lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi. Jadi kesalahan ini pasti terjadi gitu kan, saudara-saudara ya. Sehingga apa? Sehingga tetap tidak mengalami kualitas informasi yang kita peroleh di dalam skema komunikasi data di dalam jaringan komputer. Nah, gitu ya. Halo Silvanus. Halo, halo. Nah, Halo, izin Pak, saya sementara lagi di luar jadi hanya bisa menyimak Pak. oke, 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 ya, ya, Silvanus. Sehat, Silvanus ya.
Ya, oke ya. Semoga Anda sehat ya. Oke. Ya, oke. Nah, bagaimana kesalahan itu bisa kita prediksi? Kesalahan itu bisa kita prediksi dengan konsep probability, ya, kesimpulan, ya, betul, kemungkinan, ya. Jadi probability itu bisa kita dekati dari dua sisi kan. Kalau nggak salah nol, ya nggak salah satu. Nah, gitu ya. Jadi, karena kan sinyal yang kita kirimkan adalah sinyal digital, nol atau satu. Berarti mana yang salah? Ya, ya. Jadi kita bisa mendekatinya dengan konsep itu logika nol dan satu. Ya, sinyal satu ya waktu kita transmisikan itu mengalami kemungkinan salah kalau nggak nol, kalau nggak jadi nol atau juga jadi satu, tetap benar ya. Jadi kalau Anda punya sinyal digital satu ditransmisikan, sinyal ini bisa benar, tetap utuh satu, 50% kemungkinannya, atau juga mengalami kesalahan 50% kembali jadi nol. Nah, gitu ya. Anda ngirimkan sinyal nol, ya, probability-nya adalah sinyal nol asli ini, ya, bisa menjadi satu salah, bisa juga menjadi tetap benar nol. Berarti 50%, 50%, 50-50. Nah, dengan konsep seperti itu, saudara, maka akan kita buat suatu skema gitu kan. Kita membuat satu skema yang namanya error detection, ya. Jadi error detection ini gitu kan, itu jumlah bits atau data yang dikirimkan gitu kan akan mengalami pertambahan daripada itu bits ya di sini ya. Ini adalah pertambahannya ya. Jadi ada bit yang ditambahkan di sini ya. Jadi ditambahkan sini ini adalah sebagai error function data ya. Error function data ya kan dalam ukuran bits tertentu ya, sehingga data itu kita kirimkan dengan tambahan yang namanya fungsi error di sini. Nah, gitu ya. Sehingga waktu diterima oleh penerima gitu kan, akan diperoleh data aksen ya. Jadi ini adalah data yang di transmitter diterima oleh data aksen. Sehingga apa? Sehingga kesalahannya bisa kita bandingkan gitu kan. E aksen sama dengan F data aksen. Nah, ya kan kita komparasi ya. Kita komparasi dengan EF datanya. Sehingga selisih daripada E aksen dengan E itu adalah errornya. Nah, jadi kita bisa deteksi dengan kode fungsi yang kita sematkan di dalam waktu kita mengirimkan data di sini. Itu adalah konsepnya ya. Konsep daripada apa itu error detection ya. Bagaimana realisasinya atau teknisnya? Bisa menggunakan parity check ya. Jadi bisa ngecek dengan itu simbol-simbol tertentu yang kita sematkan di dalam data atau format ya, parity check ya. Jadi parity check ini sebagai checking simbol ya. Kemudian juga bisa menggunakan CRC, cyclic redundancy check ya. Jadi siklus pengecekan redundansi. Nah, juga bisa menggunakan modulo arithmetic ya, modulo arithmetic seperti itu ya. Nah, gitu caranya ya. Kemudian setelah kita bisa mendeteksi sinyal ya, kesalahan gitu kan, maka kita bisa juga memperbaiki kesalahannya karena kita sudah punya fungsi deteksi kesalahan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu kan, itu error correction ya, error correction di dalam apa itu transport protokol ya dengan TCP gitu kan. Nah ini ya, jadi ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki kan. Kita bisa menggunakan forward error correction ya. Jadi data ya, data asli dari jaringan kita encode ya, di encoding disandingkan dengan forward error correction sehingga menjadi code word ya, code word. Code word ini adalah data yang ditambahkan FEC ya, forward error correction. Sehingga waktu kita kirimkan ya, code word ini akan didecoding oleh FEC. Sehingga FEC-nya kita buang, kita balikkan datanya. Nah, itu konsepnya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan datanya secara utuh lagi. Nah, forward error correction ini bisa kita relasikan dengan block code principle ya. Bisa menggunakan Hamming distance gitu kan. Bisa juga menggunakan katakanlah teknik gitu yang lain seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa meminimalkan kesalahan. Gitu ya. Halo saudara, halo, halo. Oke ya. Nah, kemarin saya singgung gitu kan, di dalam data komunikasi itu terjadi pertukaran, ya. Pertukarannya gimana? Ya, pertukaran datanya itu, ya. Pertukarannya bisa menggunakan konsep full duplex atau half duplex di dalam jaringan, ya.
bisa full duplex ya kan, bersamaan ngirim, bersamaan juga menerima. Half duplex gitu kan bergantian ya. Kadang apa itu ada yang bersamaan waktu ngirim, waktu maka dia tidak terima dulu. Ya gantian, setengah menerima. Waktu dia setengah ngirim, dia full menerima. Nah, itu adalah konsep daripada half duplex. Nah, gitu ya. Ini hanya masalah switch saja ya, pergantian atau switching ya, pergantian antara pengirim dan penerima ya. Demikian saudara ya, ada pertanyaan? Silvanus, silakan. Halo. Ya, oke, karena sedang beraktivitas di luar ya. Demikian saudara ya, penjelasan saya. Ini saya rekam, nanti saya unggah di LMS. Ya, terima kasih Silvanus ya telah berhadir dalam Vicon ini ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sampai jumpa kembali ya. Nanti minggu depan ya, Iya, ada dua iya, Vicon lagi ya. Saya jelaskan iya, kepada sampai Anda. jumpa di Ya, Jakarta, Pak. Baik, ya, sampai jumpa di Jakarta, Pak. ya oke ya. Kapan Anda Oke, lulus? udah PA, Pak. Eh? Udah PA saya, Pak. Ya, ya oke ya. TA ya. Iya, iya, Nah, very good. Cepet ya, jangan sampai ada ketinggalan mata kuliah. Pastikan dicek mata kuliahnya ya, jangan sampai ada iya, ketinggalan. Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, oke. baik. Bagus Silvanus ya, sampai kita ketemu ya di Jakarta ya. Iya, Oke, iya, semoga Pak. Anda sehat. Ya, di mana Sorong? Cuaca bagus? Bagus, Pak. Waduh, ya. Gimana Pantai Raja Ampat masih anu ya, masih indah ya? Saya kebetulan 2 minggu lalu ada di Raja Ampat, Pak. Wah, mantap sekali. Oke, oke, saya senang sekali ya dengan kebahagiaan Anda ya. Oke, Silvanus, Oke, nanti Pak. saya unggah ya dan kita Iya, diskusi di forum ya. Terima iya, kasih, baik. selamat Terima sore, kasih. salam Selamat sejahtera sore, untuk Pak. kita semuanya. Ya. Hmm.